Bahas Charlie Chaplin? Oke, ini dia fakta yang jarang diketahui tentang Charlie Chaplin, komedian legendaris di era film bisu. Masa kecil Chaplin tidaklah mudah ketika ibunya sakit, keuangannya pun juga semakin memburuk. Sehingga Chaplin pun harus sekolah asrama di tempat anak yatim dan anak miskin. Di sekolah pun ia dibully oleh teman-temannya. Chaplin tidak menyukai film pertamanya sebagai penipu di film Making a Living. Ia mengaku kaku di film pertamanya dan tidak menyukai hal tersebut. Sebagai pelawak terhebat di dunia, ia pun menjadi cepat kaya raya, hingga menjadi salah satu aktor terkaya saat itu. Charlie Chaplin juga telah menikah 3 kali bersama dengan aktris yang sangat muda. Pernikahan terakhirnya bersama dengan gadis yang bernama Una O'Neill yang berusia 18 tahun dan saat itu Charlie Chaplin berusia 54 tahun. Charlie Chaplin juga sempat dicekal untuk masuk Amerika Serikat karena filmnya Modern Times yang dianggap sindiran, serta pernah terjadinya pencurian terhadap peti matinya. Ternyata nggak cuma manusia yang bisa ubah nama, tapi negara juga pernah ubah nama loh gengs. Ini dia 7 negara yang pernah mengubah namanya. Pertama, negara Sri Lanka yang kita kenal sekarang ternyata dulu itu namanya adalah Ceylon. Kedua, yaitu Holland yang berganti nama menjadi Netherlands. Ketiga, Myanmar yang dulunya bernama Burma. Keempat, Thailand yang dulunya bernama Siam. Kelima, Kamboja yang sering berganti nama mulai dari Khmer Republik sampai Kampuchea Demokratik. Keenam, KZ Republik yang berganti nama menjadi Czechia. 7, negara Timur Tengah yang sekarang namanya Yordania, dulunya bernama Transjordania. Ratu-ratu paling kejam dalam sejarah di dunia. Serem banget deh kalau kalian ketemu ratu ini. Pertama, Maria Eleonora, ratu paling kejam di Brandenburg. Ratu ini tidak senang dengan putrinya karena ingin melahirkan anak laki-laki. Bahkan saking kejamnya, ia sempat ingin membunuh anaknya berkali-kali. Kedua, yaitu Wu Zetian, ratu paling kejam dari China. Ratu ini bisa melakukan berbagai cara untuk melindungi statusnya, termasuk membunuh ibunya sendiri, serta cucunya karena menentangnya. Ketiga, yaitu Isabella I, ratu paling kejam di Spanyol. Memimpin Spanyol pada tahun 1451 sampai 1504, memerintahkan agar semua penduduk Yahudi masuk agama Katolik. Keempat, yaitu Catherine de Medici, ratu paling kejam dari Prancis. Sang ratu membalas dendam dari pernikahan yang tidak baik. Karena perselingkuhan suaminya, ia pun menjadi kejam, bahkan selalu mematahkan hubungan romantis yang dimiliki oleh sang anak. Bahas Mr. Bean dong kak. Oke, siapa nih fansnya Mr. Bean? Berikut ini adalah fakta mengejutkan yang jarang diketahui orang-orang tentang Mr. Bean. Mr. Bean dengan nama asli Rowan Atkinson adalah seorang periang yang pernah dibully saat sekolah dan disebut sebagai alien. Tak jarang juga banyak orang yang menganggapnya aneh karena suka menggerakkan telinganya sendiri. Akibat bullying, ia menjadi sosok pemalu, pendiam, hingga gagap dalam berbicara. Saat sekolah, Rowan sering dibandingkan dengan kakak kelasnya yaitu Tony Blair yang kini menjadi Perdana Menteri Inggris. Rowan mengambil jurusan teknik elektro dengan IPK tertinggi dan melanjutkan S2-nya di The Queen's College, Oxford. Sebelum Mr. Bean, tim produksi sering memanggilnya dengan sebutan Cauliflower. Pada tahun 2001, Rowan terpaksa untuk mengendarai pesawat karena pilotnya yang pingsan. Selain komedi, Rowan juga bisa berperan sebagai peran antagonis, salah satunya di film Scooby-Doo pada tahun 2002. Rowan juga pernah mengalami kecelakaan McLaren F1 sebanyak 2 kali dan menerima asuransi tertinggi. Inilah tempat lahir 7 presiden di Indonesia. Siapa aja nih yang lahir di sini juga? Atau bahkan tinggal di kotanya? Presiden pertama yaitu Soekarno yang lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Kedua yaitu Presiden Soeharto yang lahir di Kemusuk Argamulyo, Yogyakarta 8 Juni 1921. Ketiga yaitu Presiden Habibie yang lahir di Parepare 25 Juni 1954. Keempat, Presiden Gus Dur yang lahir di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Kelima, Presiden Megawati yang lahir di Jakarta 23 Januari 1946. Keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. 10 yaitu Presiden Joko Widodo yang lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Inilah bentuk-bentuk negara di dunia. Indonesia bentuknya apa ya gengs? Pertama yaitu Malaysia monarki konstitusional. Kedua, Korea Utara Republik. Ketiga, Inggris monarki konstitusional. Keempat, Thailand monarki konstitusional. Kelima, Ethiopia federasi. Keenam, Singapura republik parlementer. 7, Australia federal parlementer dan monarki konstitusional.
8. Arab Saudi monarki absolut. 9. Jepang monarki konstitusional. 10. Indonesia republik. Gengs, kalian pada tahu gak nih kalau ada pekerjaan-pekerjaan berjasa yang membantu kehidupan kamu sehari-hari loh? Pertama yaitu kuli bangunan. Mereka sangat berjasa dalam pembangunan infrastruktur negeri ini. Kedua, perawat kabel listrik, pekerjaan yang sangat vital khususnya di bidang industri. Ketiga, juru parkir yang membantu dan menjaga keselamatanmu ketika berkendara. Keempat, perawat kabel laut. Tanpa mereka pasti kebutuhan kamu jadi terganggu. Kelima, tukang bersih jalanan yang membantu lingkungan kamu jadi bersih dan sehat. Keenam, pembersih gorong yang membersihkan air dan melancarkan air. 7, yaitu petani yang memenuhi kebutuhan kamu khususnya nasi. Terakhir yaitu tukang sampah yang berjasa dalam menjaga kesehatan lingkungan. Suasana ini sering membuat perasaanmu jadi tidak normal. Siapa aja nih yang pernah ngalamin? Pertama, suasana ketika kamu kebangun di tengah malam suka membuat kamu jadi nostalgia mengingat kenangan masa lalu. Kedua, iklan di jarum yang muncul di tengah malam. Walaupun terkadang iklannya komedi, tapi bisa membuat perasaan kamu jadi traveling. Suasana ketika kamu mendengar sebuah lagu yang mengingat seseorang. Suasana ketika kamu melihat orang tuamu menangis. Perjalanan pulang sendiri setelah seharian penuh bersama teman-teman. Suasana sedih ketika kamu kehilangan hewan peliharaan. Suasana saat rumahmu ramai tiba-tiba menjadi sepi dan kamu sendirian di rumah. Terakhir, suasana saat kamu melihat orang tuamu yang semakin menua dan kamu belum bisa membahagiakannya.